Lanjut. Boleh. Selamat siang Ibu Desa. Selamat siang Ibu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Sementara kabar hari ini baik. Iya, semoga kita semua Mohon sebelumnya ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita lanjut kepada kegiatan pasca observasi yang mana saya adalah PPLO Putu Sembari dan di sini adalah yang sebagai CGP-nya adalah saya Putu Yani Lestari Ya, dari dan- SD Negeri 6 Sebagai. Oke, dan juga ini adalah Saya Ibu Desa Nyoman Fitriani. ya ini adalah observasi yang diobservasi pembelajarannya oleh Bu Yeni. Untuk itu sekarang lanjut kepada kegiatan pasca observasi. Lanjut ini. Ya, baik, terima kasih Bu Lo atas waktu dan kesempatannya. Di sini percakapan kali ini adalah tahapan pasca observasi setelah tadi saya melakukan pengamatan sebagai supervisor terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Desa tadi. Ya, sebelumnya Ibu Desa sehat hari ini? Sehat. Iya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan apa yang kita laksanakan sesuai dengan harapan. Sebelumnya di sini saya sedikit bercerita ya Ibu, bagaimana kita di awal sebelum Ibu Desa mengimplementasikan pembelajaran, kita sudah melewati tahap-tahap persiapan ya Ibu ya. Nah, di antaranya banyak persiapan yang sudah Ibu siapkan, sudah Ibu desain, mulai dari pembuatan perangkat ajar ya. Nah, untuk kurikulum Merdeka, jadi yang Ibu siapkan adalah Media pembelajaran. Ajar ya. Ajar. iya. Nah, sebelum itu dipinalkan persiapan Ibu, kan kita sudah sempat sharing ya, sempat berbagi. Iya. Saya berbagi pengalaman saya di pendidikan program guru penggerak angkatan 9. Jadi tentang pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi ya Ibu. Jadi bagaimana kita mengemas modul ajar itu supaya terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga dengan pembelajaran sosial emosional, di mana itu sangat dipentingkan dalam proses pembelajaran karena kita harus memahami dulu karakter murid. Artinya sosial emosional murid itu harus kita pahami sebagai acuan kita di dalam menyusun program-program yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, di mana pada tahapan penyusunan modul ajar itu bagaimana Ibu saya bimbing untuk modulnya supaya ada teknik mindfulness-nya, kemudian supaya modul ajarnya itu ada diferensiasinya, baik proses kan gitu ya, konten dan juga produk yang dihasilkan. Nah, bagaimana itu Ibu ketika saya sharing dengan Ibu, bagaimana perasaannya? Sejujurnya ya perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena Ibu sudah mau berbagi tentang bagaimana cara proses pembelajaran yang menyenangkan, murid menjadi kreatif dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Iya, bagus sekali ya. Berarti ada kebanggaan Ya. di mana kita mendapat ilmu dari sharing kita, ada ilmu tambahan lah seperti itu Ibu ya. Sangat. Jadi di awal modul ajarnya belum begitu sempurna, maka setelah sharing kita bisa lebih sempurna. Ya, betul sekali Bu ya. Nah, tadi sudah banyak persiapan yang Ibu persiapkan sebelum diimplementasikan. Itu apa saja yang sudah Ibu siapkan? Saya siapkan terutama kan modul ajar dulu saya Ya. siapkan, kemudian merancang modul ajar itu saya rancang apa yang metode yang saya gunakan, kemudian saya membuat media ajar ya seperti itu Bu, agar bisa berpihak pada anak-anak dan bisa menyenangkan pada saat pembelajaran. Ya, baik. Artinya Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendesain rencana pembelajaran yang akan dibelajarkan supaya menyenangkan, supaya menarik, kemudian memfasilitasi kebutuhan belajar
anak atau murid ya, dan tentunya berpihak pada murid ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Ibu sudah mau mempersiapkan dan belajar untuk kita mengemas pembelajaran semenarik mungkin, dan juga tentunya tidak lupa Ibu integrasikan nanti dengan pemanfaatan teknologi ya, seperti di zaman sekarang ini ya Bu. Nah, sebelum lanjut, jadi tadi juga saya sudah sempat ke kelas Ibu ya, sesuai dengan permintaan Ibu untuk diobservasi pembelajarannya, karena Ibu ingin ada refleksi diri lah, hal-hal apa yang sudah baik Ibu lakukan dan juga hal-hal apa yang perlu ditingkatkan untuk kemajuan pembelajaran berikutnya. Nah, senang sekali tadi saya sudah di kelas membersamai Ibu selama 2 jam pelajaran ya, di mata pelajaran agama Hindu ya Bu ya. Itu di materi catur asrama ya. Nah, boleh saya tahu untuk tujuannya itu sudahkah tadi Ibu sampaikan, itu tujuannya apa ya? Tujuannya sudah saya sampaikan, yaitu bisa menjelaskan, anak-anak mampu menjelaskan pengertian dari catur asrama, dan anak-anak bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian dari catur asrama tersebut. Ya, nah jadi itu sudah tadi disampaikan, dan juga saya sudah amati pembelajaran Ibu yang sangat menyenangkan ya. Jadi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira yang Ibu rasakan itu hal baiknya apa sih? Hal-hal baik yang sudah Ibu laksanakan tadi ya. Di sini saya hal-hal yang saya terapkan di sini adalah dalam proses pembelajarannya, seperti dalam penerapan metode yang bervariasi, kemudian media juga yang bervariasi dan terintegrasi sehingga dapat menyenangkan atau membahagiakan siswa itu. Iya, betul sekali ya Ibu. Saya juga tadi merasakan seperti itu saat mengobservasi, dibuktikan dengan anak-anak itu sangat senang ya, pembelajaran berjalan alot, tertib, kemudian anak-anak senang menyimak dan sebagainya. Media yang sudah Ibu gunakan sangat bervariasi, kemudian juga ada gamenya di sana, anak seru sekali. Nah, itu sudah bagus dan tetap ditingkatkan lagi untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, itu hal-hal yang baik ya Ibu ya. Nah, kalau saya lanjut dari hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan, apakah ada kiranya hal yang masih kurang atau yang belum maksimal Ibu terapkan dalam proses pembelajaran tadi? Ya Bu Eni, jadi untuk kekurangan sudah tentunya ada ya Bu ya. Tadi juga dalam proses pembelajaran itu saya dengan metode yang bervariasi itu sangat banyak kekurangan waktu Bu. Oh, kekurangan waktu. Kemudian dari segi media ataukah fasilitas yang untuk mendukung proses anak-anak melakukan diskusi atau melakukan presentasi itu ada enggak kira-kira rasanya masih kurang? Anak-anak kan diskusi, kemudian Ibu fasilitasi dengan apa tadi itu saya lihat instrumen ya. Nah, selain instrumen, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Desa fasilitasi nanti untuk kedepannya supaya lebih menarik, lebih bervariatif lagi seperti itu? Ya, saya akan memberikan lagi media pembelajaran yang lebih seru, mungkin kuisis yang terbaru, kartu huruf seperti itu, mungkin kayak teka-teki gitu. Oh iya, jadi Ibu Desa nanti ya untuk pelajaran selanjutnya akan menyiapkan media yang lebih banyak lagi, lebih beragam lagi, ya misalnya seperti kartu huruf ya, kan bisa nanti pertanyaan yang Ibu siapkan, kemudian dikemas jawabannya itu dalam kartu huruf. Nanti boleh anak-anak disuruh memilih jawabannya, kemudian nanti menempel ke depan, kan seperti itu ya. Ya Ibu, itu Dan juga nanti kadang disiapkan untuk teka-teki, boleh menggunakan juga kertas sticky note itu ya Ibu, supaya kesannya ada aktivitas yang lebih menarik lagi bagi anak-anak, memfasilitasi gaya belajar anak-anak ya Ibu. Itu sudah bagus, jadi mohon nanti itu diingat dan ditindaklanjuti ya Ibu untuk selanjutnya. Apa-apa yang menjadi kekurangan itu mohon ditingkatkan. Ya Ibu, terima kasih atas
Lanjut ya Bu Desa. Iya. Jadi dapat saya tangkap tadi, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik, namun tetap kita berfokus untuk meningkatkan lagi pembelajaran supaya lebih baik lagi. Iya. Nah, dari pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan, yang sudah saya amati, nah kira-kira jika Ibu menempatkan posisi Ibu, itu kira-kira rentangan dari skala 1 sampai 10 untuk saat ini, Ibu berasa di posisi yang mana? Ya, sejujurnya ya Bu ya, sebelumnya itu kalau saya rentangkan ini dari 1 sampai 10 sebelum Ibu memberikan saya pengalaman sharing ini tentang pembelajaran ini, sebelumnya itu saya itu 7 saya nilainya. Nah, setelah apa yang Ibu berikan pada saya sharingnya itu, Setelah berbagi, ya setelah Ibu berbagi pengetahuan tentang di guru penggerak itu, saya mendapat rentang saya itu menjadi 9 sepertinya. ya, berada di posisi Iya, 9 posisi 9. Iya, Karena bagus mengalami banyak perubahan, peningkatan gitu Iya. dalam diri saya dan dalam proses pembelajaran. Ya, berarti dari awalnya Ibu Desa memposisikan diri di level 7 ya. Nah, setelah kita berbagi, setelah dengan persiapan dan tentunya setelah mengaplikasikan tadi pelaksanaan pembelajarannya, jadi Ibu Desa merasa sudah berada di level 9 ya Ibu ya. Berarti sudah bagus, sudah ada peningkatan sesuai dengan harapan ya. Iya. Tentunya juga Ibu Desa tetap mengejar untuk bisa istilahnya meningkatkan kualitas diri sehingga mampu mencapai level yang maksimal ya Ibu ya. Ya. Semangat. Nah, Ibu Desa tadi sudah kita laksanakan pembelajaran dengan sangat baik ya. Saya sudah berterima kasih sekali. Jadi Ibu sudah idenya kreatif ya, sudah anak itu belajar dengan sangat bangga, dia senang, antusias. Kemudian juga Ibu sudah menekankan keyakinan kelas di awal pembelajaran. Kemudian memfokuskan anak-anak juga sudah merefleksi. Saya lihat sudah Ibu memberikan instrumen refleksi, kemudian merangkum materi dan merefleksi bersama-sama dengan anak. Itu sudah saya amati, sehingga anak belajar dengan sangat senang dan antusias ya. Dan di akhir juga Ibu sudah memberikan games penilaian evaluasi. Nah, kira-kira rencana kedepannya Ibu ingin apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baiklah Bu ini, jadi hal-hal yang akan saya tingkatkan, kembangkan lagi adalah saya akan berusaha lebih memahami karakteristik murid saya sesuai dengan kesiapan belajar mereka, dan juga saya akan merancang perangkat pembelajaran dengan lebih baik dan lebih bervariatif. Nah, yaitu agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Ya. Seperti itu Bu. Jadi itu bagus sekali ya. Jadi Ibu akan mengembangkan diri dengan mengembangkan media yang bervariatif ya. Kemudian juga mencari materi-materi yang relevan untuk disajikan dalam proses pembelajaran ya Ibu ya. Nah, itu Bu Desa yang akan dikembangkan nanti terkait pembelajaran. Ibu akan tetap merancang pembelajaran dengan lebih baik dan juga nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Ibu ya. Supaya nanti kebutuhan belajar siswa dapat terakomodasi dengan ya. Terima kasih Ibu. Jadi kita sudah berbincang-bincang sangat lama. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf menyita waktunya untuk Bu Desa, dan tetap semangat. Mungkin lain kali kita bisa disupervisi lagi, bisa membersamai Ibu lagi dalam proses pembelajaran berikutnya. Yang jelas kita tetap berusaha melaksanakan pembelajaran yang baik pada hari ini Ibu ya.
Terima kasih Bu Desa. Ya, terima kasih juga Bu Yeni atas sharingnya. Untuk proses pasca observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yeni serta Bu Desa, mengucapkan selaku PP mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Desa atas kesempatan kali ini sudah meminta waktu untuk membersamai kegiatan ini. Kita bersama-sama belajar. Kuncinya di sini bukannya kita saling menghakimi ya, kita di sini berbagi ya. Nah, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah Bu Desa sampaikan dari hasil coaching kegiatan hari ini yang mana coachnya adalah Bu Yeni sudah berjalan. Mohon maaf izin menyebutkan dari kegiatan ini ternyata dari pembelajaran yang dilaksanakan sebelum observasi pembelajaran tadi tentunya ada kegiatan yang namanya pra-observasi, menggali potensi dari pembelajaran Bu Desa sebelumnya. Kemudian itu sudah dilaksanakan oleh Bu Yeni. Terus kemudian juga sudah sampai kepada untuk sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran kelas itu adanya tindakan membimbing desa dalam penyiapan modul ajar. Modul ajar di sini ada beberapa item yang mesti disiapkan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada diri. Yang mana di guru penggerak dari hasil kami belajar bersama Bu Yeni dan saya tentunya di modul ajar itu sudah mengacu kepada kurikulum Merdeka. Karena ada dua kurikulum yang kita pelajari untuk saat ini, kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Kalau di kurikulum 13 berarti FPP. Pada kurikulum Merdeka, dari apa yang disiapkan itu adalah bagaimana menciptakan, karena pembelajaran yang kita dapatkan dari awal di grup penggerak itu bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada keyakinan kelas yang ditanamkan di awal itu dimunculkan juga di modul ajarnya. Terus kemudian budaya kepemimpinan, ya, anak-anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa memimpin, misalnya ditemu tunjukkan di kegiatan anak-anak juga memimpin berdoa bersama teman-temannya. Itu langkah awal nih. Terus kemudian dilanjutkan dengan bagaimana juga bagi ibu atau ibu kedua melaksanakan kegiatan itu menggali potensi anak-anak itu lewat tes yang pertama itu tes ya. Di sana ya untuk menggali potensi sejauh mana pengetahuan yang sudah dimiliki di awal itu sudah dilaksanakan juga. Itu kembali kepada pembelajaran yang kita sematkan di sini yang kategori yang sudah berpihak kepada murid itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang benar juga disuruh menyematkan KSI dan ya mindfulness ya di sana perlu disematkan untuk menghadirkan seutuhnya anak-anak dalam pembelajaran kelas ya. Sudah juga disampaikan tadi. Kemudian juga tentang pembelajaran dengan metode-metode yang ditentukan. Dan juga kemudian di sini untuk hal tersebut untuk menambah semangat anak-anak, menyenangkan anak-anak dalam pembelajaran yang mana itu nanti dampaknya buat anak-anak. Kemudian pembelajaran itu berpihak kepada murid-murid ya, dan berpihak kepada murid-murid dan berdampak buat murid-murid, maka pembelajaran itu disertakan dengan media pendukung, baik itu dari konten, proses dan produknya ya. Sehingga nanti dalam pembelajarannya bagaimana kita juga untuk mencapai itu dilaksanakan dengan tiga, anak-anak juga dipilah menjadi tiga, yaitu berdasarkan gaya belajarnya ya. Ada yang disebut dengan kinestetik, visual, dan auditory. Nah, dari pembelajaran tersebut harapan kita adalah anak-anak pembelajarannya yang menyenangkan, membahagiakan, dan juga berdampak. Itu adalah awal yang baik sekali sehingga dia akan merasa dia akan senang datang ke sekolah, dia akan merasa berbahagia untuk datang ke sekolah.
apalagi disertakan dengan yang namanya penghargaan buat siswa atau memberikan reinforcement buat siswa, ya itu hal-hal yang kecil yang mudah sekali dilakukan tapi terkadang sering terlupakan, ya. Nah di sana sudah dilakukan misalnya dengan memberikan ice breaking, memberikan tepuk jempol, ayo kita semangat, gitu ya. Nah itu ya itu adalah bagian daripada kegiatan yang mana pembelajaran yang diciptakan, observasi yang sudah Ibu lakukan. Mohon maaf sudah disampaikan juga oleh Bu Yeni tadi bahwasanya pembelajaran itu kalau dilihat dari level yang Ibu pasangkan di awal, yang awalnya di level 7 kemudian mengacu ke level 9, ya seperti pernyataannya Bu Yeni dan harapannya Ibu kayaknya tercapai, ya. Apa harapan dan keinginan harapan ke depan buat kami tentang di guru penggerak, ya. Walaupun program guru penggerak ini sudah selesai, nah tadi juga Ibu sudah menyatakan itu ke Bu Yeni, harapannya itu masih akan tetap jalan, ya. Program-program berbagi, berkolaborasi, ya, yang mana tujuannya adalah pembelajaran yang pada murid akan terus berjalan sampai seterusnya. Karena ini adalah merupakan bagian dari tugas mulia kita. Hati nurani kita mengatakan bahwasanya kita adalah seorang guru. Seorang guru yang baik adalah sebelum dia mengajar maka dia harus belajar. Oke, untuk hari ini jam depan para Santi, terima kasih. Om Santi. Oke. Ya, Ibu masih lanjut sama Bu Yeni sekarang. Ini sesi terakhir ya Bu ya.